Ini sebenarnya kita mau kemana sih sayang? Ayo kita ke rumah aku. Loh, emangnya di sana nggak ada istri kamu ya? Nanti ada istri kamu lagi di sana. Nggak ada, dia nggak pernah ngurusin aku, kerja terus. Emang iya, berarti ini kita nggak apa-apa ke rumah kamu. Maksudnya aku aja nggak sih yang rumah kamu? Kayak ngapain mereka ikut? Enggak, kita ikut. Semuanya dong sayang. Kok semuanya gitu sih? Emang kita ikut. Kamu jangan maruk gitu dong. Iya, maruk dong. Just have fun Ya gitu. kita have fun aja di sana sayang. Om-om yang direbutin banyak cewek barusan namanya Alex. Dia rektor di salah satu universitas terkenal di Indonesia. Kenapa bisa direbutin banyak cewek gitu? Ya karena uangnya banyak. Kenapa uangnya bisa banyak? Ya karena korupsi. Dia punya banyak mobil mewah dan rumah yang lumayan mewah. Beneran, udah istri kamu. Nggak ada. Emang nggak apa-apa beneran? Apa dong? Oh iya, dia sebenarnya punya istri. Tapi ya namanya juga om-om tukang korupsi. Kamu beli tanah lagi? Iya. Nah, kertas yang barusan dia tanda tanganin itu kertas perjanjian pembelian tanah. Dia barusan beli tanah 50 hektar dengan uang korupsi. Dan parahnya dia korupsi KIP mahasiswa coba. Awalnya sih dia coba-coba, dikit-dikit aja dulu, lama-lama juga jadi bukit. Dan lama-lama berita kalau dia korupsi ini menyebar. Dan ya, sekarang beritanya ada di mana-mana. Hai curious people, welcome to the Lazy Talk. Dengan saya Alisa Sin. Akhir-akhir ini tuh, pusing banget ya. Dimana-mana korupsi, nggak negaranya, nggak pemerintahannya, mau lingkupnya besar, mau lingkupnya kecil, ada aja korupsinya. Dan di pembahasan kali ini, kami akan membahas, ya kita sekedar sharing lah tentang tindak pidana korupsi yang lagi hot-hotnya dan sempat jadi trending 1 di Twitter. Korupsi ini melibatkan universitas ternama yang mencoret nama baiknya serta akreditasi itu sendiri. Jadi mau tahu? Jangan kemana-mana, pantengin terus The Lazy Talk. Di pembahasan kali ini, sama seperti episode-episode sebelumnya, yang pasti selalu ada bintang tamu yang spektakuler yang akan membersamai perjumpaan kita selama 30 menit ke depan. Bersama saya Christine Halim. Saya Audrey. Halo Mbak Christine. Halo Mbak Audrey. Halo Mbak Lisa. Oke, langsung aja ke topik yang pertama. Untuk Mbak Christine. Jadi sebenarnya benar atau enggak sih adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh rektorat di universitas tersebut? Sebenarnya dikatakan enggak, sebenarnya tidak sepenuhnya salah ya. Karena kita tahu sendiri kampus itu tidak merupakan kampus terbaik di Indonesia. Dan benar sekali. kita nggak mungkin dong bisa memutuskan bahwa kampus itu terjerumus Kasus korupsi seperti Yes. itu ya. Tapi melihat dari fakta yang ada bahwa rektorat itu sendiri sudah terkena pidana, apakah itu memungkinkan bahwa korupsinya itu tidak dilakukan hanya tahun ini saja, melainkan tahun-tahun sebelumnya? Bagaimana tanggapannya, Christine? kita tahu sendiri bahwa kampus ini di tahun-tahun sebelumnya itu kita nggak pernah dengar ya terjumus kasus tersebut. Emang iya, Bu. Ya iya dong Bu, emang Ibu punya pendapat apa terkait masalah tersebut? Jadi gini ya, Bu. Saya datang ke sini kan nggak mungkin tiba-tiba datang. Pasti banyak informasi yang saya bawa. Banyak mahasiswa itu yang memberikan informasi ke saya bahwa selama ini HKIP-nya ini nggak terpenuhi. Oh, jadi selama ini KIP-nya tidak terpenuhi. Apakah itu hampir setiap anak yang menerima itu ngadu, Bu? Atau hanya beberapa saja? Ya 70%. Wow, bagaimana Bu Christine pendapatnya akan hal ini? Mengenai bahwa 70% anak penerima KIP tidak menerima hak yang seharusnya dimilikinya. Gimana menurut Ibu itu Korupsi. yes,
Iya, bagaimana Bu Audra? Kenapa itu bisa disebut sebagai korupsi? Bisa saja anak KIP itu mungkin berbohong atau hal yang selainnya? Nggak mungkin ya, karena anak itu tuh kan nggak semua itu rumahnya di dekat kampus ya. Banyak Betul. yang merantau, mereka juga harapan orang tua. Iya. Jadi mereka ini ya benar-benar memberi informasi ke saya kalau KIP-nya nggak keluar, padahal kan KIP dari Bagaimana ibu bisa negara. memutuskan KIP itu tidak keluar? Ya karena ya beneran nggak keluar, Bu. Jadi selama ini anak-anak itu tidak menerima KIP Enggak. itu. Bagaimana Bu Christine? Apakah pihak kampus seolah-olah menutupi dari kasus korupsi tersebut? Gak mungkin Bu, karena pihak kampus sendiri sudah memberikan solusi yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan Kira-kira apa sih solusinya? Kok nggak kelihatan? Bagaimana Bu Christine? Bagaimana Bu Audra? Bagaimana pemirsa yang menonton podcast pada kali ini? Sepertinya semakin hot ya. Aduh, saya yang di sini jujur ngerasa deg-degan. Tapi kalau misalnya mau tahu lagi gimana kelanjutannya, tunggu setelah break kali ini. Tetap di Lazy Talk. Muah. Nah, kalau ini namanya Ade. Dia salah satu mahasiswa yang kena dampak dari korupsinya si Alex. Dia harusnya dapat KIP, tapi malah dipakai Alex untuk seneng-seneng. Padahal Ade ini bukan mahasiswa yang berkecukupan, malahan hidupnya pas-pasan, tapi masih aja dikorupsi. Wah, korupsi lagi. Seolah-olah menutupi. Dengan ini terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda 7 miliar rupiah. Bertiap pagi dimakan matahari, merah makin memudar, yang bunglon merasa benar, budi makin menguning, yang pintar masih berpaling, ditinggal beasiswa, tenang kawan tak kabar, bertahan buat apa, belum ada artinya, masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran, pemimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu, ada yang cukup peduli, umat yang dikelabui, melupakan masa lalu, namun kami belum tentu. Menteri kerusuhan lagi, rekor perang nuklir lagi, jadikan pelajaran, jangan sampai rusak beneran. Ertu masih main tusuk, tiap hari kian buruk, ayo cepat mending rujuk, jangan sampai salah tunjuk.